Selamat pagi, dengan saya Salwa Reza Safina. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teori konsumsi. Dan dengan saya sendiri, Salwa Reza Safina, dan ada teman saya, Putri Lestari, dan juga ada Ferdiansyah Firdaus. Yang pertama, saya akan menjelaskan perilaku konsumsi masyarakat. Perilaku konsumsi masyarakat, pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Hal ini berarti semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Perbandingan besarnya, pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan disebut hasrat marginal untuk konsumsi atau MPC, sedangkan besaran tambahan tabungan terhadap pendapatan dinamakan hasrat marginal untuk menabung atau MPS. Selanjutnya ada perbedaan antara masyarakat negara yang sudah maju dengan negara yang sedang berkembang. Bukan hanya terletak dalam atau dicerminkan oleh perbandingan relatif besar kecilnya angka MPC atau MPS, akan terjadi juga dalam pola konsumsi itu sendiri. Pola konsumsi masyarakat yang sedang berkembang didominasi oleh konsumsi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, sedangkan pada masyarakat yang sudah maju cenderung lebih banyak teralokasi kebutuhan sekunder atau tersier. Selanjutnya ada perbedaan pola konsumsi negara sedang berkembang dengan negara maju. Pada negara yang sedang berkembang, sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer, sedangkan sebagian kecil digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersier. Pada negara maju, sebagian besar pendapatan justru dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tersier, sedangkan sebagian kecil pendapatan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam perbandingan relatif terhadap pendapatan nasional, proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat semakin lama semakin menurun. Pada tahun 1970, hampir 80% penggunaan PDB teralokasi untuk pengeluaran konsumsi masyarakat. 10 tahun kemudian, proporsi itu berkurang menjadi hanya sekitar 60%. Dan pada awal tahun 90-an, proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat dalam penggunaan PDB tinggal berkisar 50%. Penurunan proporsi relatif pengeluaran konsumsi masyarakat mengisyaratkan bahwa alokasi PDB kini semakin terarah kepada penggunaan yang lebih produktif. Kondisi ini memang sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dari materi teori konsumsi yang kedua itu ada pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Untuk keperluan analisis, secara garis besar, alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan dalam 2 kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk memakan dan pengeluaran untuk bahan makanan. Terdapat tabel yang ada di dalam PowerPoint ini mengenai gambaran pola konsumsi masyarakat berdasarkan jenis pengeluarannya. Pengeluaran rata-rata per bulan atau per kapita pada tahun 1984 sampai dengan 1993 menurut jenis pengeluarannya dalam rupiah. Terdapat di dalam tabel berikut jenis pengeluarannya ada 2, yaitu pengeluaran makanan dan pengeluaran bukan makanan. Yang pertama, jenis pengeluaran makanan pada tahun 1984 terdapat 9.146 atau sama dengan 68,55%. Pada tahun 1987 terdapat 12.247 atau sama dengan 67,21%. Pada tahun 1990 terdapat 16.379 atau sama dengan 67,41%. Pada tahun terakhir
Di tahun 1993 terdapat 21.228 atau sama dengan 63,59%. Jenis pengeluaran yang kedua itu adalah pengeluaran bukan makanan. Pada tahun 1984 terdapat 4.197 atau sama dengan 31,45%. Pada tahun 1987 terdapat 5.926 atau sama dengan 32,79%. Pada tahun 1990 terdapat 7.917 atau sama dengan 32,59%. Pada tahun terakhir, di tahun 1993, jenis pengeluaran bukan makanan terdapat 12.517 atau sama dengan 36,41%. Total jumlah keseluruhan setiap tahunnya sama-sama 100%. Baik, selanjutnya, berdasarkan data tabel 3.2, di atas terjadi pola pergeseran. Jenis pengeluaran konsumsi masyarakat seirama dengan proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Pola pergeseran itu juga mencerminkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik akan cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan makanan. Bagaimana pola masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan masyarakat lain? Publik Bank di dunia tahun 1993 memaparkan 48% pengeluaran konsumsi rumah tangga Indonesia tersita untuk pangan. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga Malaysia, hanya 23%. Sedangkan rumah tangga di Jepang hanya membelanjakan 17% dari pengeluaran untuk pangan. Orang Amerika Serikat lebih mapan lagi, mereka hanya membelanjakan 10,5% untuk pangan. Pada negara-negara yang relatif sudah maju, kebutuhan akan non-pangan seperti pendidikan, kesehatan, pengangkatan, dan penghubungan menjadi prioritas utama. Oleh sebab itu, strategi kebijakan pemerintah akan mengikuti pola tersebut. Kondisi akan berbeda pada beberapa negara berkembang di mana prioritas utama pola struktur pengeluaran pada konsumsi kebutuhan akan pangan. Pola konsumsi masyarakat berbeda untuk lapisan pengeluaran. Terdapat kecenderungan umum bahwa semakin rendah kelas pengeluaran masyarakat, semakin alokasi berbelanjanya untuk pangan. Di pihak lain, kian tinggi kelas pengeluarannya, kian besar pula proporsinya perbelanjaan untuk konsumsi bukan makanan. Semua pola konsumsi itu juga dapat dipakai dasar pertimbangan di dalam strategi pemasaran oleh suatu perusahaan. Bagi Indonesia, mendistribusi penduduk menurut pengeluaran konsumsi sangat bervariasi dari satu provinsi ke provinsi yang lain. 3. Macam-macam teori konsumsi. Teori konsumsi yang telah dikenal sebelumnya adalah merupakan teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan pada besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Keynes menyatakan bahwa teori ekonomi makro ada pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat atau konsumsi autonomus, dan pengeluaran konsumsi akan meningkatkan dengan bertambahnya penghasilan. Dalam perkembangan selanjutnya timbul pernyataan bagaimanakah hubungan yang sebenarnya antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan serta faktor-faktor pendapatan. Hubungan yang menyangkut faktor-faktor lain itulah yang akan dibicarakan oleh sebagai teori lain mengenai konsumsi. Macam-macam teori konsumsi ada 3, yaitu teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup atau life cycle hypothesis.
Teori konsumsi dengan hipotesis ini dikemukakan oleh Ando, Limburg, dan Modigliani, 3 ekonomi besar yang hidup di abad ke-18. Menurut teori ini, faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut. Teori ini membagi pola konsumsi menjadi 3 bagian, berdasarkan umur seseorang, yaitu yang pertama, dari seseorang berumur 0 tahun sampai usia di mana orang tersebut bisa menghasilkan pendapatan sendiri, maka ia mengalami de-saving atau berkonsumsi tetapi tidak menghasilkan pendapatan. Yang kedua, di mana usia seseorang yang sudah bisa bekerja kemudian menghasilkan pendapatan sendiri dan lebih besar dari pengeluaran konsumsinya, maka ia mengalami saving. Yang ketiga, di mana seseorang berada pada usia yang sudah tidak bisa bekerja lagi, ia mengalami de-saving. Dua, teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif atau relative income hypothesis. Teori dengan menggunakan hipotesis pendapatan relatif ini dikemukakan oleh James Dusenberry. Dalam teorinya, Dusenberry membuat asumsi yaitu 1. Selera semua rumah tangga atas barang konsumsi adalah independen, yaitu terpengaruh atas pengeluaran yang dilakukan oleh tetangganya. 2. Pengeluaran konsumsi adalah irreversible, artinya pola pengeluaran pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Dusenberry menyatakan bahwa teori konsumsi atas dasar penghasilan absolut sebagaimana dikemukakan oleh Keynes tidak mempertimbangkan aspek teknologi konsumen. Dusenberry menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu rumah tangga sangat tergantung pada posisi rumah tangga tersebut pada masyarakat di sekelilingnya. Apabila konsumen senantiasa melihat pola konsumsi tetangganya yang lebih kaya, maka ada efek demonstrasi efek. Apabila dari tahun ke tahun terdapat kenaikan penghasilan bagi seluruh masyarakat, maka distribusi penghasilan seluruh masyarakat tidak mengalami perubahan. Kenaikan penghasilan absolut menyebabkan pengeluaran konsumsi juga akan naik. Begitu juga jumlah tabungan juga akan naik dalam proporsi yang sama. Ini berarti APC tambah si peri tidak mengalami perubahan, dan ini berarti pula APC sama dengan MPC yang merupakan fungsi konsumsi jangka panjang. Dari fungsi konsumsi jangka panjang tersebut, Dusenberry memperoleh fungsi konsumsi jangka pendek yang didasarkan pada asumsi kedua. Besaran pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan tertinggi yang pernah dicapai. Apabila terjadi kenaikan pendapatan, maka pengeluaran konsumsi akan cenderung meningkat dengan proporsi tertentu. Sedangkan apabila pendapatan menurun, maka pengeluaran konsumsi juga akan menurun, tetapi proporsinya lebih kecil, tidak sebanding dengan turunnya pendapatan. Hal ini disebabkan karena suatu pola konsumsi yang terjadi dalam jumlah tertentu. Pendapatan tertinggi yang pernah dicapai akan sulit untuk dikurangi pada saat pendapatan turun. Apalagi turunnya sangat drastis. Konsep dasar pemikiran teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif inilah yang menjadi dasar landasan sulitnya upaya pemberantasan KKN. Di kalangan aparatur birokrasi kita di era reformasi ini, para aparatur birokrasi yang korup dengan penghasilan 10 kali lipat dari gaji resminya, mungkinkah mereka dapat mengurangi konsumsi dengan hanya menerima gaji resminya atau 1/10? Sedangkan pola konsumsinya sudah terlanjur sangat tinggi pendapatan dari hasil korup. Penurunan pendapatan akan menyebabkan pengeluaran konsumsi turun secara perlahan, dan rumah tangga cenderung akan mengurangi tabungan untuk menunjang pola konsumsi yang lama. Tiga, teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen ini dikemukakan oleh M. Friedman. Berdasarkan teori ini, pendapatan yang diterima masyarakat dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1.
pendapatan permanen atau permanent income. 2. Pendapatan sementara atau transitory income. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan permanen adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan terlebih dahulu, misalnya pendapatan dari upah gaji. Hasil dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang yang menciptakan kekayaan. Kekayaan sebuah rumah tangga terdiri dari dua kategori, yaitu kekayaan non-manusia dan kekayaan manusia. Kekayaan manusia misalnya kekayaan fisik, barang konsumsi tahan lama, gedung dan sebagainya. Dan kekayaan finansial contohnya saham sumbangan berharga. Sedangkan kekayaan manusia adalah kekayaan yang melekat pada diri manusia itu sendiri, seperti keahlian, keterampilan, dan pendidikan. Yang dimaksud pendapatan sementara adalah pendapatan yang baik dapat dihasilkan terlebih dahulu dan nilainya dapat positif apabila nasibnya baik, atau negatif apabila mendapat nasib buruk. Seseorang yang mendapatkan pendapatan transitori positif, sedangkan seorang petani yang gagal panen karena iklim atau cuaca buruk dikatakan mendapatkan pendapatan transitori yang negatif. Jadi pendapatan terukur seseorang dipengaruhi oleh pendapatan permanen dan pendapatan transitori dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan YP ditambah YT. Y sama dengan pendapatan yang terukur. YP sama dengan pendapatan permanen. YT sama dengan pendapatan sementara. Teori Friedman membuat dua buah asumsi mengenai hubungan antara pendapatan permanen dengan pendapatan sementara, yaitu yang pertama, tidak ada korelasi YP, YT, atau dengan kata lain, pendapatan transitori yang diterima semata-mata merupakan suatu faktor kebetulan saja. Yang kedua, pendapatan transitori tidak mempengaruhi pengeluaran konsumsi, yang berarti apabila ditabung. Sebaliknya, apabila pendapatan seseorang mengalami pendapatan transitori negatif, maka reaksinya adalah dengan mengurangi tabungan serta tidak mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Selanjutnya, menurut pendapatan Friedman, pengeluaran konsumsi selain membuat dua buah asumsi juga membuat dua buah kategori, yaitu konsumsi permanen si P dan konsumsi sementara atau transitori si T. Pengeluaran konsumsi permanen adalah konsumsi yang direncanakan, sedangkan konsumsi sementara atau transitori merupakan pengeluaran konsumsi yang tidak direncanakan. Hubungan antara pendapatan terukur atau Y dan konsumsi terukur atau C, akan tetapi hubungan antara pendapatan permanen dan konsumsi permanen. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Terima kasih.